Mancing bos, mancing bos, mancing. Bab 3419 sampai bab 3420. Sekolah kami selalu berpegang pada prinsip keadilan dan keadilan. Mengenai keterlambatan guru Y, kami juga menanganinya sesuai dengan peraturan. Kami berharap semua orang dapat memahaminya. Kata, pernyataan tersebut tak meredakan amarah warganet, malah membuat semakin banyak orang yang ikut mengecam sekolah tersebut. Mereka menilai tindakan pimpinan sekolah tidak menghormati perbuatan baik dan menginjak-injak keadilan. Di kampus, para mahasiswa yang geram itu pun mulai berorganisasi secara spontan untuk melawan tindakan pihak sekolah. Beberapa siswa bahkan melancarkan kampanye tanda tangan di dalam dan di luar sekolah, dengan harapan agar sekolah mempertimbangkan kembali masalah ini. Menghadapi situasi ini, pihak sekolah tetap tidak mengubah hukuman aslinya. Tak lama kemudian, insiden tersebut membuat khawatir stasiun televisi lokal. Semua stasiun TV mulai melaporkannya. Direktur stasiun TV lokal itu konon secara pribadi memerintahkan seluruh awak media untuk memberitakan kejadian tersebut. Mereka yang mengetahui masalah ini tahu bahwa orang yang diselamatkan Ye Chong adalah istri direktur stasiun TV. Kali ini, segalanya menjadi lebih besar. Guru Ye terlambat membantu wanita hamil itu. Ini hal yang baik. Bagaimana sekolah bisa memperlakukan dia seperti ini? Kami ingin sekolah mendengar suara kami dan membiarkan guru Y diperlakukan dengan adil. Siswa lain juga ikut memberikan dukungan. Apakah pendekatan sekolah akan membuat calon guru acuh tak acuh dan tidak menyelamatkan orang? Artinya, pemimpin yang membuat keputusan ini pasti tidak ingin kita hidup dengan baik. Dia pasti pengkhianat. Saya sarankan Anda menyelidikinya. Stasiun TV, masalahnya menjadi lebih serius, dan pihak berwenang harus turun tangan. Tapi Ye Chong, yang berada di pusaran air, selalu terlihat sangat tenang dan sepertinya tidak menganggap serius masalah ini sama sekali. Guru Ye ini, dia tidak berkecil hati dengan hukuman sekolah. Sebaliknya, dia lebih fokus pada pengajaran dan penelitian medisnya, karena dia tahu bahwa tindakannya benar dan waktu akan membuktikan segalanya. Meski Ye Chong belum pernah mengikuti wawancara, nampaknya awak media ini sudah banyak menerima wawancara. Guru Ye memberitahuku secara pribadi bahwa dia tidak menyesali keputusannya hari itu. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia akan tetap memilih untuk menyelamatkan wanita hamil itu. Saya yakin kontroversi yang disebabkan oleh keterlambatan ini telah berkembang menjadi diskusi tentang keadilan, kebaikan, dan pendidikan. Di kampus Universitas Kedokteran, matahari bersinar cerah dan burung-burung berkicau serta bunga-bunga harum. Namun, suasana di kantor kepala sekolah sangat mencekam. Kepala sekolah duduk di belakang meja besar, mengerutkan kening, dengan laporan tentang insiden Ye Chong di depannya. Opini publik di internet menunjukkan tren sepihak dan penuh makian. Sekarang kepala sekolah ini dimarahi dengan menyedihkan, disebut pengkhianat, orang yang tidak tahu malu, dan digambarkan sebagai orang yang tidak baik. Saat ini, kepala sekolah menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari opini publik. Dia memanggil direktur departemen sebelumnya, berharap menemukan solusi atas masalah tersebut. Direktur, menurut Anda apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini?
Opini publik saat ini di internet sangat tidak mendukung kami. Faktanya, kepala sekolah menghukum Ye Chong dengan cara ini terutama untuk memberikan wajah direktur departemen. Saat ini, direktur departemen juga terlihat tidak berdaya. Dia baru saja membalas dendam terhadap Ye Chong pada saat itu, dan tidak menyangka hal itu akan menyebabkan gangguan sebesar itu. Kepala sekolah, saya tidak menyangka hal itu akan menimbulkan respons sebesar itu. Kepala sekolah Qi menghela nafas dan berkata dengan marah, "Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Ini semua salahmu. Saya harus berurusan dengan anak ini." Direktur departemen juga sedikit panik, dan dia dengan cepat berkata, "Kepala sekolah, jangan marah. Menurutku, sekarang, kita mungkin perlu mencari orang yang lebih berwibawa untuk menenangkan badai ini." Kepala sekolah Qi berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Ya, Anda benar. Jika ada otoritas yang dapat membela kami sekarang, jika Anda bersuara, Anda dapat melawan opini publik. Orang-orang tidak memikirkannya. Tetapi di mana saya dapat menemukan orang seperti itu?" Kepala sekolah Qi berpikir sejenak. "Saya sedang memikirkan seseorang, ahli hebat Huo Xiangzeng." Kepala sekolah, "Apakah Anda kenal Tuan Huo?" Mata kepala departemen berbinar. "Bagus sekali. Jika dia bersedia membantu, itu bagus sekali." "Ya." Kemudian, kedua orang itu segera pergi ke rumah Huo Xiangzeng dan mengunjunginya secara langsung. Huo Xiangzeng cukup antusias. Bagaimanapun, rektor Universitas Kedokteran juga ingin memberinya perhatian. Huo Xiang sedang duduk di sofa di ruang tamu rumah, mendengarkan pernyataan kepala sekolah dan direktur departemen. Ada senyuman bangga di wajahnya. Ketika kepala sekolah Qi selesai berbicara, dia berkata perlahan, "Saya juga telah mendengar laporan berita tentang masalah ini. Ini adalah keributan yang cukup besar." "Hei, ya, saya harus meminta Tuan Huo untuk maju," dikatakan. Setelah itu, dia dan direktur departemen saling menyanjung untuk beberapa saat. Huo Xiangzeng sangat senang difoto dan berkata sambil tersenyum, "Haha, tidak masalah. Masalah ini mudah diselesaikan." Direktur departemen sangat gembira. "Ya, selama Tuan Huo mengucapkan sepatah kata pun, siapa tidak berani mendengarkan. Mereka pasti akan berpikir bahwa Huo apa yang saya katakan itu benar. Oke, saya akan mengambil bagian dalam masalah ini. Anda kembali dan bersiap-siap," kata Huo Xiangzeng dengan percaya diri. Kepala sekolah Qi dan direktur departemen segera mengucapkan terima kasih kepada Huo Xiangzeng untuk sementara waktu, dan kemudian bergegas kembali untuk mempersiapkan konferensi pers. Alasan mengapa Huo Xiangzeng begitu percaya diri adalah karena dia tidak tahu bahwa guru Ye ini adalah Ye Chong yang pernah memukul wajahnya sebelumnya. Karena media hanya membicarakan guru Ye, dan Ye Chong tidak pernah tampil untuk wawancara. Jika dia tahu, aku khawatir dia akan menjauh. Keesokan harinya, di dalam auditorium Universitas Kedokteran, lampunya terang benderang dan ada banyak orang. Untuk membentuk kembali citra sekolah, kepala sekolah secara khusus mengadakan konferensi pers tingkat tinggi ini. Auditorium dipenuhi dengan kursi, dan kamera serta senter dari berbagai media datang dan pergi, terjalin menjadi lautan cahaya. Mimbar didekorasi secara khidmat dan formal, dengan lambang dan slogan sekolah digantung di dinding latar belakang.
Huo Xiangzeng dan beberapa otoritas lainnya di bidang medis sedang duduk di kursi bersandaran tinggi. Di depan mereka ada deretan mikrofon yang tertata rapi. Kepala sekolah Qi berdiri di depan podium, mengenakan setelan rapi dan ekspresi serius. Suaranya bergema melalui mikrofon di auditorium. Semuanya, saya tahu bahwa sikap kita baru-baru ini terhadap Guru Ye telah menarik perhatian luas. Namun, saya terus bersikeras bahwa sekolah kita selalu mematuhi peraturan dan ketentuan yang ketat. Tidak ada yang bisa melanggarnya. Itu. Banyak orang di antara penonton yang berbicara. Huo Xiang duduk di sebelahnya, mengangguk sedikit setuju. Lalu dia mulai berbicara. Saya kira kepala sekolah melakukan hal yang benar dalam hal ini. Mengobati pasien dan menyelamatkan nyawa harus digalakkan. Tapi ini bukan alasan untuk melanggar peraturan sekolah. Kebingungan, kami adalah departemen medis sebagai sekolah universitas. Kami harus bertanggung jawab terhadap setiap siswa dan menghormati setiap siswa. Di kursi di bawah, ada sekelompok penulis dan troll bayaran, menulis dengan keras dan bersiap untuk meluncurkan opini publik tentang hal ini. Internet. Namun, saat Huo Xiang sedang berdiskusi, Ye Chong muncul. Dia berjalan melewati kerumunan dengan tenang. Dengan sikap tenang, ketika Huo Xiangzeng melihat Ye Chong, wajahnya langsung pucat. Kenapa dia ada di sini? Huo Xiangzeng awalnya ingin datang dan membela kepala sekolah Qi, tapi kemunculan Ye Chong yang tiba-tiba membuatnya lengah. Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa kembali? Huo Xiangzeng bertanya kepada kepala sekolah Qi dengan suara rendah, dengan suaranya yang bergetar, dan dia memiliki firasat buruk di hatinya. Kepala sekolah Qi tidak menyadari kelainan Huo Xiangzeng. Dia menjawab, ini adalah Guru Ye yang akan dihukum. Haha, dia datang tepat pada waktunya. Mari kita tangani dia hari ini. Huo Xiangzeng sudah kaget dan tidak bisa berkata-kata. Saat ini, Ye Chong sudah berjalan ke barisan depan dan duduk. Dengan senyuman penuh arti di wajahnya, dia memandang Huo Xiangzeng di mimbar. Huo Xiang sangat marah ketika Ye Chong memandangnya. Tuan Huo, tolong ucapkan beberapa patah kata lagi. Apalagi yang harus saya katakan? Huo Xiangzeng mematikan mikrofon dan menatap kepala sekolah Qi dengan marah. Kepala sekolah Qi jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat sikap Huo Xiangzeng, senyuman bangga membeku di wajahnya. Kamu bajingan, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa Ye Chong adalah guru yang ingin kamu hukum? Suara Huo Xiangzeng bergetar. Jelas takut dan marah. Kepala sekolah Qi sudah merasakan ketakutan Huo Xiangzeng. Dia memandang Huo Xiangzeng dengan bingung. Tuan Huo, Ye Chong ini, apakah Anda kenal dia? Huo Xiangzeng menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, dasar bodoh. Mengapa kamu main-main dengannya? Tahukah kamu siapa dia? Qi. Kepala sekolah dan kepala departemen di sebelahnya tercengang. Mereka tidak menyangka Huo Xiangzeng akan mendapat reaksi seperti itu, dan pada konferensi pers. Saat ini, semua media melihat reaksi aneh Huo Xiangzeng dan berspekulasi tentang apa yang terjadi. Kepala sekolah Qi sangat terkejut. Huo Xiang memiliki status yang tinggi di komunitas medis. Huo Xiang menatap kedua orang itu dengan mata ragu. Dia merendahkan suaranya dan berkata, sudah kubilang, Ye Chong memiliki latar belakang yang dalam, kita tidak boleh menyinggung perasaannya.
aku tidak akan bermain denganmu lagi." Kepala sekolah Qi dan direktur departemen sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa anak ini sebenarnya memiliki latar belakang, dan bahkan Huo Xiangzeng pun takut. Sambil berbicara, Huo Xiangzeng berdiri dan ingin pergi dengan putus asa. "Tunggu sebentar, kenapa kamu pergi?" Ye Chong berbicara saat ini. Huo Xiangzeng tertegun, tapi dia tetap berhenti. Kepala sekolah Qi dan kepala departemen juga berdiri dengan ketakutan. Pada saat ini, semua kamera media menyinari Ye Chong. Tapi yang aneh adalah tidak peduli apakah mereka mengambil gambar atau membuat film, mereka tidak bisa menangkap Ye Chong dengan jelas. Ye Chong menghadapi banyak media dan penonton dan tidak gugup. "Semuanya, saya berdiri di sini hari ini bukan untuk berdebat, tetapi untuk memberitahu semua orang kebenarannya." Suara Ye Chong tenang dan kuat. Ye Chong melanjutkan, "Semuanya, sebagai dokter, tugas pertama Anda adalah menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Jika kita menunda merawat pasien karena kita mematuhi peraturan, bukankah kita akan kehilangan landasan menjadi dokter?" Kata-katanya tepat sasaran dan membuat semua orang hadir. Huo Xiangzeng dan kepala sekolah Qi terdiam mendengar kata-kata Ye Chong, dan wajah mereka menjadi semakin jelek. Ye Chong tidak berhenti dan melanjutkan, "Mungkin semua orang tidak memahami situasinya saat itu. Direktur departemen menyimpulkan bahwa wanita hamil itu sudah meninggal. Mereka bahkan tidak memeriksanya dengan cermat dan sampai pada kesimpulan seperti itu. Saya kebetulan melihatnya. Tetapi saya menyelamatkan orang di depan mereka." Tetapi direktur departemen menyimpan dendam dan berpikir bahwa dia telah kehilangan muka. Dia berpikir bahwa wajahnya lebih penting daripada kehidupan manusia. Ketika mereka mendengar ini, bahkan banyak prajurit angkatan laut yang disewa merasa sangat marah. Ada orang-orang yang tidak tahu malu, benar. Orang seperti itu sebenarnya bisa menjadi direktur suatu departemen. Sungguh tidak tahu malu. Karena keberadaan orang-orang seperti itu, sistem medis kita saat ini sangat buruk. Saat ini, direktur departemen ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Dia sangat malu. Ye Chong melanjutkan, "Jadi, kepala departemen punya dendam. Jadi dia menemukan kepala sekolah dan ingin menghukum saya karena terlambat. Saya benar." Wajah kepala sekolah Qi memerah dan dia menundukkan kepalanya, tidak tahu bagaimana caranya membantah. Semua orang tidak menyangka ada cerita di dalam, dan mereka menjadi semakin marah. Benar. Kepala sekolah bahkan menghukum guru Ye setelah mendengar laporan dari siswa asing, teriak seorang siswa di bawah. Benar, kepala sekolah hanya mendengarkan siswa internasional ini dan tidak mendengarkan pendapat kami siswa sama sekali. Ini kekaguman terhadap orang asing. Para siswa yang duduk di bawah juga berbicara satu demi satu. Dan adegan itu tiba-tiba menjadi keributan. Tidak lama kemudian semua orang menjadi diam. Kemudian, Ye Chong melihat ke arah Huo Xiangzeng dan berkata, "Kamu orang tua, saya benar-benar tidak menyangka kamu akan muncul. Jika tebakan saya benar, mereka meminta Anda untuk berbicara mewakili mereka. Mereka ingin menggunakan kredibilitas Anda untuk datang. Yakinkan publik." Huo Xiang menundukkan kepalanya karena malu. Ye Chong melanjutkan, "Anda terus mengatakan bahwa Anda menjaga ketertiban, tetapi sebenarnya Anda saling melindungi, melupakan pentingnya etika medis,
dan melupakan ketertiban umum dan adat istiadat yang baik. Kata-kata Ye Chong langsung pada intinya, yaitu membuat Huo Xiangzeng, Direktur Departemen dan Qi Kepala Sekolah, tidak dapat membantah. Kemudian, Ye Chong melanjutkan, kalian semua sakit, kalian berada dalam posisi yang tinggi, tetapi kalian telah melupakan asal-usul kalian. Oleh karena itu, saya telah menyiapkan resep pengobatan untuk kalian hari ini. Kertas itu dilempar ke atas meja di mimbar. Mereka bertiga melihat kertas itu. Itu adalah 3 dokumen pemindahan personel resmi. Ketika mereka melihat dokumen pengusiran, mereka bertiga tercengang. Kepala sekolah Qi dan Direktur Departemen akhirnya mengetahui apa maksud kata-kata Huo Xiangzeng saat ini. Kenapa dia takut dengan latar belakang Ye Chong? Kedua orang itu memandang Huo Xiangzeng dengan tidak percaya. Huo Xiangzeng memandang mereka berdua dengan kesal. Tanpa mereka berdua, saya masih bisa mempertahankan posisi saya dan pensiun. Tapi sekarang saya langsung dikeluarkan. Ini benar-benar akhir musim. Saat ini, saya khawatir Huo Xiangzeng akan menyesalinya sampai mati. Semua media yang hadir bergegas ke depan untuk melihat resep apa yang ada di meja. Ketika mereka melihat itu adalah dokumen pengusiran, mereka tercengang. Di luar dugaan, pemuda ini memiliki latar belakang seperti itu. Senter terus menyala pada dokumen itu, seolah-olah dokumen itu adalah bintang besar. Orang-orang di sekitar juga kaget. Para pelaut sewaan membalikkan pena mereka dan mulai menggambarkan semua yang terjadi di tempat kejadian dengan lebih detail. Ini hanyalah twist dari novel pembelajaran anjing. Tanpa diduga, hal seperti itu akan terjadi di dunia nyata. Tak lama kemudian, berita tentang konferensi pers tersebut tersebar ke internet melalui berbagai saluran. Netizen merasa sangat lega dan bertepuk tangan satu persatu. Namun yang aneh adalah di antara sekian banyak media yang hadir saat itu, tidak ada satupun yang memotret dengan jelas Guru Ye. Bersambung.